semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mampir ke YouTube channel aku lagi. Di sini aku mau bercerita tentang perjalanan aku mengasihi adik Elsa. Nah, sebelum aku melanjutkan videonya, jangan lupa kalian like, komen, dan subscribe ya, agar aku makin semangat bikin video-video baru. Terima kasih. Nah, oke, kita langsung aja ya lanjut ke ceritanya. Jadi, aku tuh melahirkan di sebuah rumah sakit di kota aku itu dengan operasi sesar. Itu aku melahirkan di tanggal 3 Juni 2020 jam 1:04 dini hari. Nah, aku itu tidak mengalami inisiasi menyusui dini waktu itu. Jadi sepertinya dokter memang men-skip IMD itu. Mungkin karena waktu itu aku tuh bareng sama 12 orang yang mau operasi sesar. Dan memang sebelumnya yang bertanggung jawab atas aku di sini itu kakakku, karena suamiku lagi nggak ada. Itu sudah tanda tangan kalau babynya nanti akan diberikan susu formula terlebih dahulu. Jadi Elsa itu awal minumnya adalah susu formula. Nah di sini susu formula yang diberikan itu merek Lactogen waktu itu di rumah sakit itu. Terus aku boleh menyusui itu 1 hari setelah aku melahirkan. Intinya aku harus sembuh dulu, maksudnya aku harus dalam keadaan baik dulu, harus bisa jalan baru boleh menyusui baby aku. Karena waktu itu babynya nggak dibawa ke dalam kamar. Ini kan waktu itu sudah masa pandemi, jadi babynya itu ada di ruangan khusus baby, nggak dikasih di ruangan aku, di ruangan rawat inap aku. Jadi aku sendiri yang harus latihan jalan untuk ketemu baby aku. Waktu itu aku menyusui pertama kali itu H+1 setelah aku operasi sesar. Sebetulnya bukan H+1 ya, masih tetap tanggal 3, tapi itu sore hari. Jadi aku merasa baikan itu di sore hari, aku sudah menyusui adik Elsa di ruang baby. Nah waktu itu adik Elsa pintar sekali. Aku pertama kali ketemu adik Elsa, dia itu sudah bisa menyusui. Memang mungkin gerak refleks baby itu seperti itu ya. Jadi dia itu tahu kalau dia itu tempat menyusui itu tahu gitu. Jadi aku sebetulnya waktu itu takjub juga sih, padahal kan kita belum pernah ketemu, dan dia itu sudah bisa caranya menyusui. Selanjutnya setelah itu besok-besoknya lagi aku sudah mulai menyusui, dan H+3 itu aku sudah H+2 itu aku sudah pulang ke rumah, tapi baby aku belum pulang. Nah waktu baby aku di rumah sakit itu tetap pakai susu formula Lactogen yang tadi. Nah setelah baby aku nggak boleh pulang karena dia tuh sempat minum air ketuban aku waktu itu, jadi dia harus diperiksa lagi. Nah aku pulang dulu ke rumah, baru babyku besoknya boleh pulang kayak gitu. Nah selanjutnya setelah pulang dari rumah sakit itu aku tetap menyusui adik Elsa seperti yang di rumah sakit tadi. Cuman aku itu mengalami kendala, asiku tuh nggak banyak sejak awal. Jadi aku tuh nggak pernah yang namanya mengalami asi rembes, sama sekali nggak pernah. Kayak biasanya tuh ada orang-orang yang sebelum melahirkan asinya sudah rembes ke ini basah gitu, aku nggak pernah mengalami itu. Jadi itu tuh asi aku tuh sangat sedikit waktu itu. Tapi aku tetap bersemangat memberikan asi untuk anakku. Katanya sih kalau misalnya kita susuin terus anaknya, dikosongin terus payudaranya itu katanya bisa menambah volume ASI kita gitu, menambah kualitas ASI kita. Tapi aku itu dibikin stres sebetulnya, agak stres ya, karena orang-orang sekitar itu bilang asimu sedikit, nanti babynya kuning, nanti babynya kurang kenyang, nggak puas kayak gitu. Jadi beberapa orang di sekitar aku itu memberikan toksik seperti itu ya ke aku. Jadi aku itu makin stres, makin nggak keluar asinya. Tapi waktu itu aku ada di hati kecil aku tuh kayak aku bisa gitu kayak gitu. Lalu akhirnya dua hari di rumah, itu ada Elsa umur 5 hari ya, itu tuh aku tuh dibilangin sama orang tua aku, sama ibu aku, udah nggak apa-apa dikasih formula aja sambil nanti kita nyari booster ASI
Jadi nanti asinya bisa mencukupi, sembari mencari booster asi nanti dikasih susu formula aja, soalnya kasihan nanti anaknya kurang kenyang rewel terus. Akhirnya aku nurut sama ibu aku nggak apa-apa deh, aku merelakan anakku nyusu dengan susu formula, sementara aku mencari booster asi yang bisa menambah volume asi aku. Jadi waktu itu aku sedih sekali karena orang-orang sekitar bicara seperti itu, jadi aku sempat down, tapi aku kembali bersemangat. Ibu aku bilang aku harus semangat untuk mencari booster asi sehingga volume asiku mencukupi untuk anakku. Nah, sembari anakku minum susu laktogen itu tadi, aku mencari booster asi mulai dari susu ibu hamil, susu ibu menyusui. Waktu itu kan karena aku hamil pakai Prenagen, jadi waktu menyusui aku juga beli Prenagen susu untuk menyusui. Terus aku makan semuanya, pokoknya aku makan yang bisa melancarkan asi. Tapi karena memang stresnya mungkin ya, itu asi itu tetap segitu-segitu aja. Terus aku tuh nyoba mompa gitu kan, nyoba mompa pun itu sedikit banget, cuma 20-30 mili yang bisa aku hasilkan dalam satu hari. Itu sedikit banget dan itu kayaknya kurang buat anak aku. Terus aku nyoba untuk pompa, untuk telaten mompa, terus tak kasihkan ke anak aku. Ternyata anakku tuh nggak suka asip gitu. Jadi pompa yang aku pompa tadi, susu yang aku pompa tadi tuh terpaksa dibuang gitu, kayak udah mompa susah-susah tapi ternyata anaknya nggak mau asip, dia nggak mau, jadi dia maunya itu langsung ke payudara kayak gitu. Nah setelah itu berjalan sampai adik Elsa itu umur 2 bulan. Nah setelah adik Elsa umur 2 bulan, ayahnya minta ganti susunya karena laktogen sudah tidak mau adik Elsa, jadi kita cari lagi susu formula yang memang dia suka dan cocok. Aku pindah ke Morinaga. Ternyata setelah 3 hari minum Morinaga, adik Elsa itu tidak cocok, yaitu ada benjolan di kepalanya, benjolan kecil gitu di kepalanya, karena mungkin terlalu banyak lemak atau gimana, pokoknya nggak cocok sama susu Morinaga itu. Akhirnya karena hal itu, alhamdulillah aku bisa mencoba menyusui adik Elsa eksklusif di memasuki bulan kedua. Jadi mau 3 bulan itu aku coba untuk susui. Aku yakin kalau asi aku itu mencukupi untuk anak aku. Jadi aku mencoba untuk bersemangat lagi karena memang sebetulnya aku tuh mulai sebelum umur 1 bulanan itu aku udah mulai membisikkan adik Elsa, dek asi mama cukup untuk adik, bantu mama kayak gitu. Jadi kita bilang gitu, ngobrol sama si baby kalau minum asi aja ya dek, karena mama pengen mengasihi adek kayak gitu. Kita harus ngobrol terus gitu sama si baby kita buat bisa kerjasama sama kita. Nah terus terlepas dari itu, aku selama 2 bulan itu mencoba untuk ikhlas dan dibikin happy aja selama menyusui. Jadi ternyata perasaan happy, perasaan gak stres, perasaan kita itu ikhlas menyusui anak kita, itu bisa menambah volume asi kita. Alhamdulillah mencukupi sampai 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, sampai 6 bulan aku pakai asi eksklusif, gak pakai susu formula sama sekali, dan cukup. Dan anakku berat badannya naik, alhamdulillah sesuai dengan target di buku KMS. Jadi dari sini aku bisa simpulkan kalau kepingin asi kita volumenya mencukupi untuk anak kita itu nggak boleh stres. Kita harus mampu bekerja sama anak kita, maksudnya meminta anak kita untuk kerja sama kita. Insya Allah akan bantu dan anak kita akan bantu kita biar bisa menyusui secara eksklusif. Jadi untuk asi booster semuanya itu terkalahkan dengan perasaan senang, perasaan happy, perasaan ikhlas untuk menyusui anak kita. Seperti itu ceritaku pada saat menyusui adik Elsa. Nah sekarang anakku udah usia 7 bulan dan dia sudah minum susu formula, tapi memang si adik Elsa ini nggak suka sama DOT, nggak bisa minum sama DOT. Setelah lepas dari umur 2 bulan tuh nggak bisa sama sekali minum pakai DOT. Jadi dia tuh sekarang minum susu formulanya dengan bantuan pipetnya obat itu. Tapi itu pun minumnya di pagi hari aja, karena memang di pagi hari kan masih
saya belum akunya belum sarapan, jadi kan kayak asinya masih kayak kosong gitu. Terus makanannya adik saya juga belum matang, belum siap. Jadi aku putuskan di pagi hari, oke, adik saya boleh minum susu formula meskipun dia nggak suka dot, jadi aku telatenin aja pakai pipet biar dia kenyang dulu sedikit, sekitar 30 milian gitu. Jadi untuk kalian yang merasa nggak pede untuk kasih kalian itu kurang volumenya buat anak kalian, kalian tetap semangat, harus berpikiran positif, jangan putus asa, pokoknya coba terus, bahagia, relax, insya Allah kalian pasti bisa. Cukup sekian cerita aku, semoga bermanfaat untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, semoga bermanfaat.